Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah pada materi kedua. Kemudian untuk materi kedua ini, mohon nanti betul-betul diperhatikan ya, karena ini sifatnya fundamental. Ada beberapa hal yang mungkin sudah saya sampaikan di materi suplemen untuk pertemuan pertama ya, terkait teknis penulisan atau penyelesaian skripsi di Filkom, dan praktek secara umum atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ketika sedang melakukan penelitian, misalnya membaca referensi, kemudian memahami bagaimana sih cara menyelesaikan pra-proposal sampai dengan yudisium. Itu nanti kita bahas sambil jalan ya untuk administratifnya. Nah, ini beberapa hal yang fundamental ini perlu saya sampaikan secara sinkron karena nanti yang akan menjiwai atau terinternalisasi kepada diri kalian masing-masing ketika melakukan penelitian. Harapannya hal-hal ini tidak hanya bersifat teori saja, tapi betul-betul Anda lakukan ketika nanti Anda sudah menginjak semester 7 atau 8 dan sedang mengerjakan skripsi. Karena kaidah ilmiah itu termasuk muatan afektifnya itu tinggi ya di situ ya. Sikap ilmiah itu adalah salah satu bentuk domain afektif yang perlu Anda internalisasi sebagai seorang calon sarjana. Ketika nanti Anda sudah sarjana, itu akan Anda bawa terus ya sikap ilmiah itu tadi. Nah, di materi 1 saya sudah singgung ya, hal-hal yang bersifat ilmiah itu salah satu produknya adalah disebut produk ilmiah juga, yang tentunya proses pembuatannya, ya dalam tanda kutip ya, pembuatannya itu atau penciptaannya itu melalui hal-hal yang sifatnya juga lazim di dalam proses ilmiah, atau nanti di dalamnya ada hal-hal yang terkait dengan empirisme di dalamnya, bahwa pengembangan pembuatan suatu simpulan itu harus berdasarkan pada pengalaman yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Itu empirisme ya di situ. Nah, kemudian pada materi ini kita sebagai pondasinya kita belajar dulu etiknya itu kayak gimana sih sebenarnya di dalam penelitian ilmiah itu. Nah, terkait etika, definisi umumnya ya bisa kita cek bersama-sama di KBBI, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Itu definisi umum ya, bahwa intinya adalah etika itu mengurusi mana sih yang benar, mana yang kurang benar, mana yang baku, mana yang tidak baku, mana yang sesuai kaidah, mana yang tidak sesuai dengan kaidah. Dan itu ada kaitannya langsung dengan moral ya, atau nilai susila yang berlaku di dalam masyarakat ya. Misalnya nanti turunannya adalah Anda tidak boleh plagiarisme, Anda tidak boleh memalsukan data. Itu ethics ya, yang didasarkan pada nilai-nilai atau kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam konteks di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akademis ya. Kemudian moral baik buruk juga ya yang diterima oleh umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Itu umum juga ya. Jadi yang dari KBBI ini saya ingin menunjukkan bahwa umumnya itu kayak gitu. Nah, konteksnya adalah di dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu berarti nanti case-nya ketika Anda meneliti atau melakukan kegiatan ilmiah, etikanya apa ya, gantungan moralnya apa, yang nanti akan tadi ya melahirkan kesepakatan atau konvensi bersama bahwa kita tidak boleh melakukan plagiarisme, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menyebarkan identitas responden, dan seterusnya, tergantung nanti bentuk penelitiannya seperti apa ya.
kalau terkait responden itu. Kemudian di dalam bukunya Raker itu buku soft filenya sudah saya taruh ya di drive, nanti bisa dicek. Etika di dalam penelitian ilmiah itu berisi tentang prinsip-prinsip perilaku yang dianggap benar dan salah dalam suatu komunitas atau profesi dan dapat digunakan oleh individu sebagai panduan dalam berperilaku. Tentunya hal ini juga dikontekskan dengan penelitian yang sifatnya ilmiah ya. Jadi memang meneliti itu ada prinsip-prinsipnya nanti. Dan itu ada aturan-aturan yang sifatnya selingkung ya. Selingkung itu terkait bidang ilmunya apa. Nanti kemungkinan rules-nya juga berbeda. Misalnya di ilmu kita, ilmu komputer misalnya ya berbeda dengan ethics di ilmu hukum atau kedokteran atau mungkin pertanian misalnya. Nah itu ethics-nya kesannya akan berbeda. Tetapi gayutnya atau ketergantungannya itu sama ya, bahwa dia berakar dari etika dan moral secara umum. Intinya tidak boleh ada kecurangan dan memberikan dampak yang berbahaya bagi individu, karena kita nanti penelitiannya pasti melibatkan manusia ya dan instansi atau organisasi tertentu. Kemudian istilah etika menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah. Kemudian atau baik buruk ya. Kemudian ketika peneliti berpikir tentang etika, mereka harus bertanya pada diri sendiri, apakah penelitian atau prosedur yang dilakukan itu sudah memenuhi kaidah kebenaran atau tidak. Kalau sudah, ini nanti baik atau enggak ya? Kalau disandingkan dengan nilai atau tataran moral yang mungkin berlaku di suatu masyarakat. Jadi memang seninya di situ ya, kita harus bisa tahu juga, ternyata menyebarkan informasi itu melanggar privasi misalnya. Itu kan contoh sederhana ya, jangan-jangan nanti kalau saya sebarkan bisa berdampak, bisa berbahaya bagi responden saya ini. Kemudian mungkin ada data-data yang lain yang sifatnya psikologis yang perlu kita rahasiakan misalnya. Ya intinya hanya peneliti dan responden yang cukup tahu, karena peneliti kan sebetulnya tidak berkepentingan dengan kondisi data personalnya. Yang kita butuhkan kan hasil analisis dari data tersebut. Ya kan ya, bukan data-data per person kemudian kita gunakan untuk berargumen di luar koridor penelitian misalnya, itu sangat tidak etis sama sekali. Misalnya saya melakukan penelitian, di dalamnya membutuhkan data tentang IQ misalnya pada siswa tertentu. Saya sudah mendapatkan datanya, kemudian penelitian saya sudah selesai, tapi suatu saat ketika ada perbincangan di luar konteks penelitian tadi, saya mengungkit-ungkit data IQ yang ada di sekolah yang saya teliti sebelumnya. Ya, itu tidak etis ya. Ini memang sekolahnya bagus, IQ-nya ini rata-rata tinggi. Nah itu meskipun kedengarannya beritanya positif ya, tetapi itu tidak etis ya, karena kita tidak sedang dalam koridor atau konteks penelitian. Kecuali kalau memang kita berada di konteks menyampaikan hasil penelitian, nah itu boleh. Kan terbatas ya, kalau penelitian itu kan forumnya kan forum terbatas, bukan forum umum misalnya. Misalnya saya saja ya, misalnya saya diwawancara oleh wartawan, kemudian saya menyampaikan argumen tersebut, nah itu kurang etis, karena itu rahasia ya. Kondisi IQ, entah itu IQ-nya tinggi atau kurang tinggi, itu rahasia ketika penelitian dilakukan. Atau mungkin variabel-variabel yang lain, hasil belajar misalnya. Atau motivasi belajar. Karena perjanjiannya kan sudah jelas ya, ketika kita menggali data itu nanti kan ada kesepakatan bahwa data-data ini secara etika, secara personal peneliti itu harus menyadari bahwa itu tidak untuk disebarluaskan di luar koridor. Nah, disebarkannya melalui apa, Pak? Melalui publikasi ilmiah, itu pun sudah dianalisis ya datanya, bukan data mentah kemudian diflorkan. Atau dipublikasikannya hanya di forum-forum ilmiah yang terbatas.
Misalnya ketika ujian itu nggak masalah ya. Karena yang ada di forum itu kan juga komunitas ilmiah juga yang pasti juga sudah menyadari etik di dalam penelitian itu seperti apa. Dalam rangka untuk mencari informasi, fakta yang berkontribusi untuk keilmuan. Misalnya di bidang kita ya, pendidikan, teknologi, informasi. Itu nggak masalah. Ya, intinya jangan di luar konteks itu ya. Mentang-mentang kita sudah dapat data banyak, kita kemudian ketika di luar koridor penelitian ngomongnya detail tanpa ada penutupan identitas, kita ceplas-ceplos gitu enggak, itu tolong dihindari. Bahkan ketika menulis laporan pun yang nanti akan dibaca melalui oleh umum melalui publikasi ilmiah itu nanti juga ada aturan-aturannya, ada rules-nya. Namanya disamarkan, ada data yang tidak perlu ditunjukkan ya. Kan biasanya kalau sudah publikasi itu kan yang sudah hasil analisisnya ya, bukan data mentahnya. Baik, contoh tindakan yang kurang atau tidak beretika ya. Yang pertama, misalnya memaksa kelompok siswa untuk menandatangani formulir di mana mereka setuju untuk berpartisipasi dalam studi penelitian. Ini contoh ini saya ambil dari bukunya Frankel and Wollen, ini juga sudah ada ya bukunya di Drive. Ini kurang etis ya, karena ada pemaksaan di situ, dan biasanya ada pengelabuan ya di sini ya. Misalnya, ini bukan penelitian kok, ya, ikut saja. Nah itu sama saja dengan memaksa. Intinya ketika meneliti itu batasan konteksnya harus dijelaskan ya, tanpa ada unsur pemaksaan sama sekali atau kerelaan. Tapi ada suatu kondisi nanti yang membutuhkan pengelabuhannya, dikelabui, bukan menipu ya. Pengelabuhan itu karena kalau tidak dikelabui nanti dampak psikologisnya akan malah semakin memburuk ya, misalnya trauma dan lain-lain. Misalnya pengungkapan masalah tentang hal-hal yang traumatis itu kan sambil dibujuk, digitukan kan ya. Nah itu yang dimaksud pengelabuan di situ. Itu teknik saja ya. Tapi di sini prinsipnya adalah kita tidak bisa ya memaksa sekelompok siswa untuk menandatangani formulir ini, apalagi tanda tangan ya, sifatnya tertulis. Itu tidak bisa kita paksa. Kemudian menanyakan pertanyaan sensitif kepada siswa tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua. Atau minimal pihak sekolah ya seharusnya tahu itu. Jangan secara sepihak atau secara diam-diam Anda menanyakan itu. Kemudian menghapus data yang dia kumpulkan yang tidak mendukung hipotesisnya. Ini termasuk fabrikasi ya, pemalsuan ya ini. Misalnya ini nanti, ini nanti ada ya, seharusnya kan secara umum motivasi belajar itu dampaknya positif kepada hasil belajar. Misalnya maksudnya adalah kalau motivasi belajarnya tinggi kan seharusnya hasil belajarnya tinggi. Nah ini punya saya kok tidak kayak gitu ya. Kemudian diubah-ubah datanya biar sesuai dengan hipotesis atau statement dari teori yang tadi, yang bahwa motivasi belajar pasti dampaknya positif terhadap hasil belajar. Kalau motivasinya tinggi, nilainya bagus misalnya. Tapi penelitian Anda tidak, ya. Secara hasil nyata ternyata tidak. Kemudian Anda memaksakan supaya sama dengan hipotesis tadi. Nah itu juga tidak etis, ya, memanipulasi data. Mengharuskan mahasiswa untuk mengisi kuesioner tentang praktik seksual mereka. Nah, ini juga terlalu sensitif ya. Ini kan personal. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau ya tidak perlu dipaksa. Meskipun kita di awal sudah memberikan perjanjian ini datanya rahasia, ini tidak akan disebarluaskan, tapi itu tetap menjadi hak dari responden ya untuk menolak ketika kita tanyai tentang hal-hal yang sifatnya personal atau sensitif. Kemudian melibatkan sekelompok siswa dalam studi penelitian yang dapat membahayakan secara psikologis tanpa memberitahu mereka atau orang tua mereka. Intinya karena nanti yang kita hadapi adalah kebanyakan pasti siswa ya. Ya tahu mau tidak mau kita harus juga bisa menakar ya. Ini
informasi yang perlu izin orang tua atau tidak, ya, atau perlu izin sekolah atau tidak. Dan kita nanti di PTI itu kebanyakan ya paling tidak mendapatkan informasi-informasi yang juga disetujui oleh sekolah ya, misalnya nilai, motivasi belajar itu tidak perlu ke orang tua, tidak masalah, yang penting sekolah mengetahui hal tersebut. Ya, jadi sepertinya jarang ya kalau di penelitian di PTI itu yang harus sampai ke izin orang tua, ya. Karena data-datanya juga data-data yang sifatnya tidak terlalu sensitif juga sih. Tidak terlalu personal ke keluarga biasanya. Hanya di skop sekolah ya, atau organisasi sekolahnya saja. Sehingga kita perlu izin dari pihak sekolah. Nah, itu secara administratif nanti di cover dengan itu ya, surat izin penelitian ya. Surat izin penelitian, kemudian ada pihak sekolah yang tahu sama tahu bahwa Anda sedang melakukan penelitian di sana. Teknisnya semacam itu kalau secara administratif. Kemudian ada beberapa prinsip etika yang dikeluarkan oleh atau dirilis oleh komunitas akademik ya tertentu. Misalnya di sini ada komunitas American Psychological Association. Ini dia banyak dirujuk karena dia adalah komunitas akademisi di bidang psikologi. Nah, bidang kependidikan itu sangat dekat dengan bidang psikologi, ya. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan penggalian informasi dari sisi manusia. Ya, jadi responden kita itu nanti kan pasti manusia, ya. Nah, prinsipnya sebetulnya ada banyak yang dirilis oleh APA ini ya, kalau disingkat APA, American Psychological Association. Tapi diringkas oleh mereka menjadi, diringkas oleh Frankel and Wallen jadi 3. Kalau di bukunya Frankel and Wallen dijelaskan ya ada 10, kemudian dia meringkasnya menjadi 3. Yang pertama adalah prinsipnya, prinsip etikanya ketika kita melakukan penelitian adalah yang pertama, responden harus diberi penjelasan tentang dampak-dampak yang mungkin bisa membahayakan dirinya apabila berpartisipasi di dalam penelitian. Kalau memang dampaknya tidak terlalu berbahaya, disampaikan saja ya. Tapi yang penting dampaknya itu kita sampaikan. Misalnya dampaknya adalah nanti Anda biasanya ya kalau di sekolah ya Anda akan diminta waktunya untuk ikut mata pelajaran saya di hari tertentu misalnya karena ada kaitannya penelitian sehingga nanti si siswa perlu izin misalnya kalau memang bentrok jadwalnya. Nah itu kan dalam tanda kutip kan meskipun ringan itu kan efek ya, ada efek atau dalam tanda kutip bahaya ya. Dia kan tidak mengikuti kelas yang saat itu mungkin bentrok dengan penelitian Anda, tapi Anda butuh dia untuk jadi responden. Itu perlu disampaikan atau mungkin konsolidasi dengan pihak gurunya atau pihak sekolahnya. Kemudian data dari responden harus dijaga kerahasiaannya. Makanya biasanya ketika kita melakukan penggalian data terutama melalui kuesioner, melalui angket, itu ada disclaimer dulu bahwa melalui pengisian kuesioner ini tidak akan mempengaruhi nilai Anda. Misalnya ada statement seperti itu ya. 2, data yang Anda isikan bersifat rahasia, maksudnya hanya untuk dalam koridor penelitian Anda saja. Nah itu perlu disampaikan. Secara administratif biasanya disampaikan secara tertulis ya di kuesioner atau di angket yang Anda minta untuk diisi oleh responden. Yang ketiga, ini yang saya maksud dengan pengelabuhan tadi ya. The question of deception of subject. Ini artinya adalah memang ada kondisi-kondisi khusus yang mau tidak mau kita harus mengelabui responden
eh, dengan pertimbangan bahwa kalau tidak dengan cara itu nanti khawatirnya ada efek trauma psikologis yang mendalam, ya. Tapi hal ini juga jarang terjadi ya, terutama di kasus-kasus pendidikan teknologi informasi. Ini mungkin lebih ke psikologi murni ya. Kan ada hal-hal yang perlu kita dekati, eh, ya dalam tanda kutip deception sedikit, sehingga nanti si responden mau memberikan fakta yang sebenarnya. Ya, biasanya ya sifatnya dalam tanda kutip interogasi, tapi selayaknya orang bincang-bincang. Nah, itu kan sebetulnya itu deception, ya. Nah, itu diperkenankan. Dan memang tidak ada cara lain untuk menggali data sebenarnya selain dengan cara demikian. Nah, itu biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan klinis ya, di psikologikal itu memang semacam itu caranya. Karena kalau nggak seperti itu banyak banyak responden yang tidak akan mau menjawab atau mengungkapkan fakta. Tapi itu jarang terjadi ya, bahkan mungkin belum ada yang terjadi kalau di kita ya, di pendidikan teknologi informasi. Kemudian eh, ini ada komunitas lain juga ya, komunitas ilmiah. Kalau tadi kan dari apa ya, Association Psychological American Psychological Association. Kalau yang ini dari AIS, Association for Information System. Dia punya prinsip etika yang secara umum juga sama sih ya. Kalau kalau yang apa tadi didetilkan. Yang pertama, tidak boleh melakukan plagiarisme. Peneliti dilarang melakukan pengakuan atau pendokumentasian terhadap karya orang lain, ya, yang diaku sebagai miliknya sendiri tanpa ada mekanisme atribusi yang sesuai. Artinya Anda mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa bagian dari karya orang lain, dalam hal ini adalah tulisan, biasanya itu adalah milik Anda sendiri. Maksudnya bagaimana Pak? Misalnya Anda mengutip suatu teks, tapi nggak Anda beri tanda bahwa itu adalah pendapatnya orang orang lain, ternyata bukan pendapat Anda. Nah, itu bisa masuk dalam kategori plagiarisme. Makanya harus hati-hati di dalam membuat karya ilmiah atau tulisan ilmiah, terutama untuk skripsi, karena kalimat per kalimat itu eh, apa dicek ya, apakah ini betul-betul statement Anda pribadi, muatannya itu statement Anda pribadi, atau jangan-jangan ini pendapat eh, orang lain, atau hasil Anda berpikir secara empiris. Nah, itu eh, perlu kehati-hatian untuk menulis semacam itu ya. Kemudian peneliti dilarang mengarang atau memalsukan data ya ini. Bandara ya, data serta prosedur tahapan penelitian yang dilakukan. Fabrikasi ya istilahnya biasanya. Fabrikasi itu Anda mengada-adakan data padahal Anda tidak pernah secara langsung atau secara nyata mengumpulkan data tersebut. Atau memanipulasi. Memanipulasi itu mengubah, ya, mengubah data sesuai dengan kemauan Anda pribadi. Atau yang ketiga adalah Anda memalsukan tahapan-tahapannya, mengarang tahapan penelitiannya. Padahal Anda nggak melakukan itu. Ya, misalnya saya tahap pertama adalah menyebarkan kuesioner, padahal enggak. Ya. Nah, itu juga masuk dalam fabrikasi. Berarti fabrikasi itu bukan hanya di datanya saja ya, di data yang diotak-atik saja enggak, tetapi juga tahapan-tahapan yang Anda sampaikan nanti di laporan penelitian Anda itu fiktif. Itu juga termasuk fabrikasi. Kemudian yang ketiga adalah peneliti dilarang menggunakan sumber daya penelitian dari peneliti lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya. Misalnya, makanya ini masuk ke etik ya. Etika itu kan masuknya ke terinternalisasi di tiap personal masing-masing ya. Misalnya Anda dan teman Anda, misalnya dua orang ya, si A dan si B misalnya. Si A ini sudah melakukan penelitian dan dia sudah mendapatkan data, sudah diolah tetapi belum ujian skripsi. Ya.
belum ujian skripsi. Nah, si B ini ternyata entah dengan cara apa mendapatkan data dan informasi penelitian dari si A, kemudian dia ternyata mendapatkan jadwal ujian skripsi duluan misalnya. Si B itu mengcopy punyanya si A. Secara administratif ternyata yang mendapatkan jadwal ujian dulu itu si B. Nah, itu berarti si B dari sisi etika dia melanggar yang ketiga ini, ya. Karena tanpa sepengetahuan si A, dia menggunakan data-data yang diperoleh si A dan memakainya untuk ujian skripsi. Nah, itu secara etik nggak baik, ya, nggak diperkenankan. Itu kadang juga terjadi di non-mahasiswa, ya, maksudnya akademisi atau peneliti profesional biasanya juga terjadi yang semacam itu, ya. Eh, ada ide gagasan dari temannya satu tim misalnya, kemudian ternyata dia pakai sendiri tanpa mengatribusi atau meminta izin dari temannya tersebut. Meskipun belum publikasi ilmiah, ya. Maksudnya penelitian itu dianggap final kan ketika ya kalau skripsi itu sudah ujian, sudah publikasi artikel ilmiah dan seterusnya, ya. Nah, tetapi kan ada hal-hal yang belum sampai ke sana tetapi diambil oleh orang lain dengan sengaja, ya. Nah, itu eh, secara etika itu tidak bagus, ya. Dalam tanda kutip kan mencuri, ya, dia. Meskipun secara administratif tidak bisa dibuktikan kan, ya, itu, ya. Secara ujian misalnya si B ujian dulu, ya. Nah, untuk mengatasi hal itu makanya Anda jangan sampai nanti ketika mengerjakan skripsi jangan membagi-bagikan data, jangan membagi-bagikan dokumen draft skripsi Anda, proposal bahkan ke teman-teman Anda yang lain. Ya. Jangan sampai. Karena kalau ada apa-apa nanti Anda sendiri yang dirugikan. Kemudian Anda juga jangan punya inisiatif untuk meminta-minta file eh, skripsi atau pekerjaan skripsi dari teman yang lain. Ya. Punyalah rasa sungkan, punyalah rasa malu ketika meminta-minta file skripsi atau hasil pekerjaan teman yang lainnya ketika sama-sama mengerjakan skripsi. Nah, itu yang menjadi benteng pertama itu ya dari diri sendiri sebetulnya, ya. Nah, dan itu memang harus dibiasakan, ya. Dibiasakan. Itu eh, kalau teman yang secara fisik, secara real ketemu, ya. Belum lagi kalau Anda nanti ketemu tulisan-tulisan di Google. Anda ambil, Anda ramban gitu, ya, kayak ramban sayuran gitu, tanpa mau mengatribusi sumber asli dari yang Anda ambil. Nah, itu juga etik juga itu, ya. Ada problem etik juga di situ yang Anda langgar. Kemudian yang keempat adalah peneliti dilarang mengelabui menutup-nutupi tingkat orisinalitas penelitiannya. Maksudnya adalah kalau memang itu kutipan, ya harus fair, ditulis kutipan. Jangan kalimatnya diubah-ubah itu padahal ide pokoknya itu dari orang lain. Itu juga jangan, ya. Sehingga nanti pembaca dikelabuhi, ya. Wah, ini kayaknya kalimatnya unik dan baru ini. Padahal ide kalimatnya itu sama saja, dia melihat dari tulisan orang lain misalnya. Nah, itulah yang dapat ini kan parafrase. Parafrase kan tetap, ya, harus ada atribusinya, ada nama penulis dan tahun terbit dari tulisan itu. Makanya nanti kita belajar juga melakukan sitasi atau kutipan, ya. Selain melakukan parafrase juga pada suatu isi teks. Kemarin sudah saya singgung sedikit, ya, tentang parafrase. Baik, jadi ada 4 yang menurut AIS, ya, Association for Information System. Ini secara umum etika-etika ya semacam ini saja, ya. Kalau yang dari apa tadi lebih melindungi data atau identitas personal dari responden. Intinya karena yang kita teliti itu melibatkan manusia, maka kita harus respect juga dengan data-data pribadi yang dipunyai oleh manusia tersebut. Yang dari AIS ini lebih ke prosedural, ya, prosedural atau administrasi dari
penulisan atau penyajian laporan ilmiahnya. Jadi ingat-ingat ya, jangan plagiarisme, jangan fabrikasi, eh, jangan mencuri data atau ide orang lain, kemudian jangan mencari-cari cara supaya eh, ide dari orang lain. Lalu tadi kan secara etik ya, secara afektif ya, yang harus terinternalisasi di kita semua ya. Saya juga belajar ke arah situ juga. Dan sebenarnya juga itu tidak bisa ya disampaikan secara teoretis, itu tidak bisa. Itu harus dipraktekkan dan betul-betul dialami oleh Anda sendiri sebagai calon sarjana. Nah, kemudian kita bahas ya terkait prinsip penyajian isi tulisan ilmiah. Tadi kita sudah bahas sedikit etiknya. Nah, di sini lebih ke substansi ya. Prinsip penyajiannya itu kayak gimana sih tulisan ilmiah itu? Dalam hal ini adalah skripsi ya secara umum ya. Ini mohon diperhatikan karena ini penting. Nanti Anda bisa sambil koreksi sendiri. Saya ini nanti kurangnya di mana ya? Kalau saya kurangnya misalnya di bagian tata tulis, maka Anda ya secara mandiri mohon bantuannya untuk memperbaiki supaya tata tulis Anda itu bisa lebih baik ya tentunya. Yang pertama menggunakan gaya bahasa prosa. Gaya bahasa prosa itu gaya bahasa yang tidak terikat dengan aturan-aturan penulisan karya sastra, semisal puisi, novel, dan lain-lain ya. Prosa itu adalah bahasa yang lugas, bukan bahasa yang berbunga-bunga. Nah, tulisan ilmiah itu dituangkan secara prosa. Maksudnya adalah lugas, rasional, sesuai kaidah tata tulis dan bahasa yang dipilih, tentunya bahasa Indonesia ya, serta bebas dari kata-kata emosional. Ya, bahasanya dingin memang. Kalau di dalam penulisan ilmiah dingin dan kayak robot ya bahasanya. Karena itu memang ditujukan supaya tidak ambigu ya kalimat-kalimatnya. Tidak multitafsir. Karena bahaya misalnya satu statement menurut pemahaman si peneliti yang menulis itu arahnya adalah demikian. Tetapi oleh pembaca gara-gara bahasanya dia eh, berbunga-bunga, penuh emosional, maka dipahaminya lain oleh pembaca. Nah, itu berarti secara komunikasi ilmiahnya nggak bagus. Ya. Nah, gaya bahasa tulis, sekali lagi, gaya bahasa tulis itu berbeda dengan gaya bahasa lisan. Karena banyak kenyataan bahwa ketika menulis ilmiah itu terbawa ya dengan bahasa lisan. Sehingga terjebak nanti endingnya adalah bahasa yang emosional juga. Ya. Bukan bahasa yang lugas, rasional, dalam tanda kutip tidak dingin, ya bahasanya dingin, tanpa emosi sama sekali. Kalau misalnya memang faktanya kurang bagus, ya disampaikannya ya kurang bagus, ya tidak diimbu-imbui dengan kata-kata yang berbunga-bunga atau emosional. Ini saya kasih contoh beberapa ya, mungkin Anda nanti bisa menemukan banyak hal, atau Anda baca-baca artikel ilmiah ya. Nanti saya tunjukkan cara mencari artikel ilmiah. Kemudian Anda cek, oh ini bahasanya kurang kurang lugas atau bahasanya terlalu emosional. Untuk melatih sensitivitas Anda untuk mengenali hal itu. Ya. Contoh gaya bahasa prosa itu misalnya begini, hasil analisis data menunjukkan bahwa 70% siswa SMK sekian-sekian memiliki tingkat motivasi belajar yang sangat rendah. Titik, ya. Selesai, sampai di situ saja kalimatnya. Itu gaya bahasa yang lugas, berdasarkan data, rasional, ya. Nah, contoh gaya bahasa puisi itu kayak gimana yang non-prosa ya. Hasil analisis data menunjukkan peristiwa yang memprihatinkan bagi saya dan mungkin juga bagi SMK, yaitu motivasi belajar siswa sangatlah rendah. Nah, itu kan seperti bahasa itu ya. Ya, hampir mirip bahasa koran ya. Bahasa koran itu kan bukan, ya dia kan warta ya, maksudnya berita.
dan tentunya menyesuaikan dengan pembaca koran ya kan umum ya masyarakat umum. Nah, kalau tulisan ilmiah itu beda. Sasarannya itu adalah ya masyarakat ilmiah yang tentunya tidak menginginkan ada eh, ambiguity atau bias di dalam memahami informasi yang ditulis oleh peneliti. Ya, jadi bedakan ya antara bahasa prosa, bahasa puisi, atau jangan sampai Anda meniru-niru bahasa koran, itu berbahaya sekali, apalagi eh, bahasa-bahasa berita online yang sekarang ya banyak dilebih-lebihkannya, kemudian judulnya juga bias ya ambigu. Jadi tolong itu diingat-ingat ya yang semacam itu. Intinya bahasanya lugas, dingin, rasional, informatif. Maksudnya informatif itu ada penjelasan, misalnya bahwa statement yang pertama itu didapatkan dari mana. Nah, itu bahasa-bahasa prosa. Yang kedua menggunakan kalimat bentuk lampau. Jadi logikanya begini ya. Eh, Penulisan skripsi nantinya, laporan skripsi itu kan sederhananya adalah melaporkan apa yang sudah Anda lakukan dalam penelitian. Ya, melaporkan secara tertulis kan ya. Jadi kegiatan penelitiannya itu sudah selesai, baru dituliskan ke dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Makanya logis kalau pola kalimat di dalam laporan skripsi itu kalimatnya cenderung ke arah lampau ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin sulit ya, tetapi kalau di bahasa Inggris mudah. Maksudnya sulit itu kalau nggak dibaca betulan itu kesannya kalimat ini kemana? Apakah kalimat ini menceritakan hal yang sedang terjadi, akan terjadi, atau sudah terjadi? Itu kalau bahasa Inggris kan gampang ya, tinggal dilihat dari tenses dan verb-nya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan harus membaca satu persatu. Ya. Lalu logika kedua adalah karena laporan skripsi itu berbahasa lampau, bagaimana Pak dengan proposal? Proposal penelitian kan belum dilakukan. Apakah bahasanya lampau juga? Jawabannya bukan. Ya kalau proposal, logikanya karena dia belum dilakukan, maka dia kalimatnya itu berbentuk kalimat yang sifatnya perencanaan ya. Perencanaan. Jadi misalnya akan banyak muncul kalimat-kalimat dengan kata akan, ya direncanakan, ya dijadwalkan. Lah itu gaya-gaya ketika kita menulis proposal nanti. Karena penelitiannya kan belum kejadian ya kalau proposal. Berbeda kalau skripsi laporan ya yang sudah siap ujian atau sudah seminar hasil itu bentuknya bentuk lampau. Nah, proposal nanti kan bab 1, 2, 3 ya. Nah, itu kesannya ya jangan dibikin itu sudah terjadi, tetapi rencananya akan dilakukan. Nah, nanti ketika sudah menjadi skripsi penuh, bab 1, 2, 3-nya ya diganti dengan pola kalimat lampau, karena dia sudah lewat, ya kan ya, sudah terjadi semua kan penelitiannya. Terutama di metode, ya. Di metode penelitian itu yang membedakan antara proposal penelitian dengan laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Kalau di proposal itu lebih future tense ya, kalau di bahasa Inggris. Tapi karena kita bahasa Indonesia ya identik dengan kata-kata akan, direncanakan, dijadwalkan, yaitu kata-kata yang seharusnya banyak muncul di proposal penelitian. Nah ini kalau saya contohkan sederhananya kayak itu ya. Kalimat kejadian lampau itu hasil analisis data dengan statistik inferensial menunjukkan bahwa hipotesis 0 berhasil ditolak. Misalnya kayak gitu ya. Ini kan kalimatnya kalimat yang peristiwanya sudah terjadi ya. Kalau di bahasa Indonesia memang nggak bisa kelihatan secara langsung ya. Tapi kan arah kalimat ini bisa kita lihat bahwa dia itu sudah terjadi dari kata-kata menunjukkan bahwa. Ya. Kemudian kalimat bukan kejadian lampau. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial. Ini kan
dipertanyakan ya ini sudah terjadi atau masih proses analisis data yang belum selesai, ya kan ya. Kesan kalimatnya kan berbeda. Sebaiknya kan lebih enak kalau data penelitian telah dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial. Kemudian ditambahkan kalimat-kalimat lanjutan yang menunjukkan bahwa posisi kegiatan ini semakin jelas bahwa dia kegiatannya sudah selesai. Ya, jadi kalau di laporan mohon diingat-ingat menggunakan pola kalimat berbentuk lampau. Jadi nanti tidak perlu ada pertanyaan lagi ya, maksudnya Pak nanti ketika menulis abstrak penelitian itu bahasa Inggrisnya pakai past tense atau present tense? Ya, ya pasti pakai past tense ya karena dia sudah terjadi. Ya kalau ditranslate ke bahasa Inggris. Kemudian prinsip berikutnya menggunakan pola kalimat pasif. Jadi mohon diingat-ingat lagi apa sih bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Penggunaan pola kalimat pasif itu bertujuan untuk satu, memperkecil potensi subjektivitas. Karena kalau sudah mengetik ya, kalau sudah menulis itu, kita juga kadang terbawa dengan cara menulis kita. Kalau kita terlalu banyak menggunakan kalimat aktif, khawatirnya nanti informasi yang kita tuliskan juga mengarahnya ketika dibaca oleh pembaca itu kesannya juga subjektivitasnya tinggi. Ya. Nah, sebaiknya diusahakan kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang pasif. Menunjukkan bahwa lazimnya isi laporan merupakan kejadian lampau itu tadi ya. Karena laporan penelitian itu adalah ya laporan tertulis dari kegiatan penelitian yang sudah terjadi, maka pola kalimatnya pola kalimat lampau. Dan biasanya pola kalimat lampau di bahasa Indonesia itu mudah kalau dituliskan dalam bentuk kalimat pasif. Ya. Contohnya kalimat pasif itu gini, data telah dianalisis menggunakan statistik inferensial, itu kan pasif ya. Kemudian contoh kalimat aktif, peneliti menganalisis data dengan menggunakan statistik inferensial. Ini dua kalimat ini maknanya sama ya, tapi kalau dibaca kan kesannya informasi dari penelitian pasif ini betul-betul ditentukan oleh proses analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data. Kalau yang kalimat aktif ini seolah-olah peneliti yang mendrive atau menentukan atau menyetir ya supaya hasil analisisnya itu sesuai keinginan dia. Ya, dua-duanya ini sama maknanya. Cuman dari sisi ambiguity, dari sisi bias itu lebih potensial yang kalimat aktif ini dia. Potensi biasnya tinggi sehingga lebih enak atau lebih lugas kalau kita pakai kalimat pasif yang di atas. Kemudian isi tulisan ilmiah itu taat terhadap konvensi yang berlaku. Konvensi itu ketetapan, aturan atau kesepakatan yang diberlakukan baik secara umum maupun khusus. Secara umum itu misalnya ada asosiasi atau komunitas yang merilis aturan-aturan tertentu dalam menulis misalnya. Nah, itu harus kita taati ya. Misalnya ada apa, ya tadi yang saya sebutkan American Psychological Association, nanti ada Harvard misalnya. Nah nanti Philcom seperti apa Pak? Nah di Philcom itu adalah jenis konvensi yang sifatnya khusus, artinya selingkung berlaku di Philcom saja, ya. Meskipun biasanya ya mohon ini diperhatikan konvensi khusus ini kadang juga dia merujuk konvensi-konvensi yang sifatnya umum. Misalnya di Philcom itu meskipun tata formatnya itu hanya berlaku di Philcom, tetapi ada bagian-bagian yang mengadaptasi dari konvensi yang sifatnya umum ya atau internasional. Nanti saya jelaskan ya, terutama untuk bagian sitasi. Sebagian kecil ya, dia merujuk juga ke konvensi-konvensi yang sifatnya umum. Tetapi sebagian besar konvensi yang ditetapkan di skripsi Philcom itu ya berlaku di Philcom saja. Jadi nanti akan ketahuan ya biasanya
Kalau ada mahasiswa yang hanya tinggal copy paste skripsi dari kampus lain misalnya, bahkan dari fakultas lain misalnya kalau ada, itu akan ketahuan karena di Filkom itu aturan selingkung yang berlaku itu pasti berbeda dengan aturan-aturan selingkung yang berlaku di kampus-kampus lain. Kita menyebutnya aturan selingkung ya atau house style ya, yaitu aturan yang hanya berlaku di instansi tertentu saja. Di Filkom sudah jelas dia punya buku panduan skripsi tahun 2018 ya, versi ketiga itu yang versi terbaru. Nah, itu saja yang Anda jadikan patokan ya. Selama Anda mengikuti buku tersebut, pasti nanti skripsi Anda ya sesuai dengan kelayakan minimal yang diatur oleh Filkom. Apakah pernah ada Pak mahasiswa yang isi dokumennya itu hanya sekedar copy paste dari kampus lain? Ada. Dan itu langsung ketahuan ya. Cara menceritakannya, susunan babnya, intinya tidak sesuai dengan konvensi di buku panduan Filkom. Lalu berikutnya adalah menggunakan format penulisan tertentu. Ini lebih ke layouting ya. Biasanya beda organisasi, beda layouting. Di Filkom juga memiliki layout sendiri, beda dengan FK, beda dengan FISIP, beda dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beda-beda ya layouting dari skripsinya. Dan Anda sebagai mahasiswa Filkom wajib mengikutinya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, benar, dan baku. Tujuan penulisan ilmiah ini adalah supaya penelitian Anda itu bisa dibaca atau terkomunikasikan oleh pembaca. Nah, apabila atau saya sebut karena bahasa kita bahasa Indonesia ya, berarti ya tulisan ilmiah Anda ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku. Ya. Yang baik itu yang seperti apa? Sesuai dengan keperluan, konteks, dan situasi dalam berkomunikasi, yaitu dalam hal ini adalah berkomunikasi secara formal ilmiah. Kembali ke tadi ya, jangan sampai terjebak di bahasa-bahasa lisan, jangan terjebak di bahasa prokem, bahasa gaul, ya. Jangan terjebak dengan jargon-jargon. Lah itu ingat kita sedang berada di wilayah ilmiah, bukan sedang pitching atau melakukan propose suatu kegiatan ke pemilik modal, bukan ya. Bukan sedang melakukan persuasi kepada pemilik modal, bukan atau pitching ya istilahnya. Kita karena apa? Banyak kok kejadiannya ya. Mungkin karena mahasiswanya itu pinter melakukan komunikasi publik ya. Sehingga dia terbawa, dia tidak tahu konteks, dia tidak tahu situasi bahwa dirinya saat ini itu sedang menulis karya ilmiah, bukan sedang menulis sesuatu untuk mempersuasi pemilik modal atau ya mungkin membutuhkan sumbangan untuk kegiatan apa gitu kan, memang dibutuhkan ya, public speaking itu butuh, tapi jangan bawa-bawa ke penulisan ilmiah. Kalau memang bahasanya tidak sesuai dengan konteks ya jangan ya, pakailah di konteks yang sesuai dengan gayanya ya. Nah, gaya kita sekarang gaya formal, gaya ilmiah. Kemudian bahasa Indonesia yang benar, yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah ketatabahasaan. Supaya ada perbedaan, mana sih yang baku, dialek atau variasi yang baku dan tidak. Karena tadi ya kita gunakan adalah konteks formal ilmiah, maka yang kita pilih ya pasti dialek atau variasi yang baku juga. Itu ya. Jadi baik itu sesuai konteks, benar itu tahu mana yang baku dan tidak baku. Nah, kemudian bahasa yang baku itu kayak gimana? Bahasa Indonesia yang baku yaitu sesuai dengan unsur pelafalan, ejaan, peristilahan, pengalimatan, dan pengalineaan dalam bentuk yang baku. Diatur dalam, kalau dulu namanya EYD ya, ejaan yang dibenarkan.
Sekarang namanya berubah ya, standar baku bahasa Indonesia yang dibakukan ya, atau yang distandarisasi. Di Ilkom App sudah ada ya. Atau kalau Anda eh, perlu hard copy-nya di toko-toko buku pasti banyak itu ya, kaidah atau penulisan bahasa Indonesia yang baku itu seperti apa. Nah, ini saya ungkap berkali-kali karena salah satu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, salah satu indikator yang membuat suatu skripsi itu lama untuk diselesaikan adalah masih sibuk di teknikalitas penulis yang tidak beres-beres. Ya. Entah kenapa ya, saya juga tidak tahu ya penyebabnya. Beberapa mahasiswa yang pernah saya bimbing itu kesulitan menulis kalimat. Ya, kesulitan. Suruh presentasi oke, ya. Tapi yang kita butuh tidak hanya itu saja kan. Justru yang core, yang utama itu adalah tulis, ya, bahasa tulis. Karena itu salah satu kompetensi kalian sebagai salah satu calon sarjana ya. Nah itu tolong mulai sekarang, kalau sudah tahu kejadiannya, isu-isu atau contoh-contoh yang kurang baik yang saya cerita itu terjadi, ya Anda tolong jangan seperti itu ya, maksud saya menceritakan itu ya. Banyak misalnya menulis kalimat nggak lengkap, ya nggak ada subjeknya, hanya predikat dan objek saja. Itu kan sebenarnya hal-hal sepele yang eh, harus Anda damaikan atau bereskan dulu sebelum menulis skripsi. Ya. Sehingga nanti ketika Anda sampaikan dokumen Anda ke dosen pembimbing itu pantas untuk dibaca. Ya, jangan sampai isinya kemana-mana nggak jelas Anda konsultasikan. Nah itu yang kadang menjadi penghambat ya penyelesaian skripsi tepat waktu. Kemudian menyajikan persoalan yang penting, jadi isi tulisan ilmiah itu berisi permasalahan yang penting untuk diungkap, untuk diteliti. Ciri-cirinya seperti apa? Ada 5 ya, dari sisi layakan, kemenarikan, kebaruan, etika, dan relevansi. Kemudian disajikan secara sistematis dan objektif. Sistematis itu taat asas penggalian kebenaran, metodenya itu ditaati, metode ilmiahnya, dan taat asas tata tulis ilmiah. Jadi nggak hanya metodenya saja yang benar, cara nulisnya juga sesuai dengan asas atau konvensi tadi ya yang berlaku. Kemudian objektif mengacu pada metodologi ilmiah yang sesuai, yang rasional, yang empiris ya tentunya, sesuai pengalaman yang didapatkan berdasarkan kegiatan penemuan, percobaan, atau pengamatan di dalam konteks penelitian. Nah ini kalau dari panduan skripsi secara umum sebenarnya juga sudah memberikan guideline ya. Tata bahasa dalam skripsi, bahasa yang dipakai bahasa Indonesia yang baku. Setiap kalimat berita harus memiliki subjek, SPOK ya. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat, minimal 3 kalimat ya kan ya. Itu tergantung Anda ingin memilih kalimat induktif, deduktif atau induktif ya. Itu monggo. Yang penting Anda tahu bedanya dan kapan menggunakannya. Itu Anda harus lihai ya di situ ya. Kemudian penuturan isi dalam kalimat, paragraf maupun antar paragraf harus menggunakan bahasa yang tepat dan menggambarkan alur logika yang runtut. Atau istilah yang biasa saya gunakan itu adalah kohesi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Di materi 1 saya sudah menyinggung ya. Misalnya dalam paragraf itu ada 3 kalimat misalnya. Kalimat ketiga itu menjelaskan kalimat kedua. Kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama. Sehingga nanti kalau pembaca membaca tiap kalimat dalam satu paragraf tersebut itu semakin tercerahkan ya. Nggak semakin bingung. Kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua dijelaskan oleh kalimat ketiga. Itu kalau dalam satu paragraf. Kalau antar paragraf bagaimana? Kalau ada 5 paragraf misalnya, ya paragraf kelima itu adalah penjelas paragraf keempat. Paragraf keempat itu adalah penjelas paragraf ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga nanti kalau pembaca membaca kelima paragraf tersebut,
Dari paragraf ke paragraf itu semakin jelas, ya, nggak semakin bingung. Seperti itu, ya, alur logika yang dimaksud di sini seperti itu. Atau saya menyebutnya kohesi, kohesi antar kalimat dan paragraf. Penulisan bahasa asing yang sudah ada serapannya dalam bahasa Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia yang sudah terserap tersebut. Ya, misalnya algoritma, ada bakunya algoritme misalnya. Lalu ada juga yang sudah di bahasa sesuai dengan bahasa asingnya, digital misalnya. Nah, itu kan juga digital sama. Sedapat mungkin dihindari penggunaan bahasa asing jika istilah dalam bahasa Indonesia sudah ada. Nah, ini kadang mahasiswa tidak bisa membedakan term istilah dengan kata asing biasa. Sehingga setiap ada kata tertentu itu di bahasa Inggris kan. Misalnya teknologi informasi adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah informasi, misalnya ya, semacam itu ya. Dia menulisnya teknologi informasi, dalam kurung information technology, adalah seperangkat alat, dalam kurung tool, ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak perlu ditunjuk-tunjukkan keinggrisannya semacam itu, ya kan ya. Itu kan sudah ada bahasa Indonesianya dan tidak perlu lagi di bahasa Inggris kan. Kecuali kalau memang ada istilah yang sulit dan belum ada padanannya di bahasa Indonesia. Big data misalnya. Nah, itu kan istilah ya, term atau penamaan suatu teknologi di bidang TI misalnya, big data. Ya kita mau nggak mau pakai big data. Cuman kalau kita pakai istilah asing, kita diminta atau diwajibkan untuk menulisnya dalam italic ya, italic atau miring ya, dimiringkan. Misalnya server gitu ya. Server kan bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan juga eh, kurang merepresentasikan apa yang kita maksud dengan server itu tadi. Maka mau nggak mau kita harus pakai istilah server. Nah, itu tetap boleh ditulis server tapi dikasih italic ya. Website. Website itu istilah asing loh ya. Istilah asing, maka itu harus dimiringkan. Computational thinking itu juga istilah asing. Oke. Baik, dari sini semoga bisa di itu ya, bisa di ya sedikit banyak bisa diserap ya beberapa hal penting yang saya sampaikan. Jadi mohon diingat-ingat ya tata bahasa dalam skripsi atau prinsip umum penyajian isi tulisan ilmiah. Intinya jangan sampai terjebak dengan bahasa lisan. Kalau Anda sudah terjebak di bahasa lisan itu sudah konteks, Anda sudah nggak paham berarti ya bahasa baku tidak baku itu kadang juga dilanggar. Kemudian bahasanya berbunga-bunga pasti kan bahasa lisan ya, emosional ya. Nah itu kadang itu bisa kita temui ketika pertama kali membaca latar belakang masalah nanti. Sebenarnya bagian tersulit untuk disusun itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan latar belakang masalah. Kalau di makalah-makalah ilmiah juga ya ada latar belakang masalah itu biasanya bagian tersulit ya. Kita bisa mempropos atau menjelaskan background dari niat kita untuk meneliti kepada pembaca. Itu kalau terjebak di bahasa lisan ya tadi kalimat pertama pasti saat ini adalah zaman industri revolusi industri 4.0. Jauh sekali ending-endingnya adalah eksperimen kelas atau pembuatan sistem informasi di sekolah tertentu. Nah, itu kan jauh sekali ya. Jauh sekali. Nah, nanti ada tekniknya ya untuk menyusun eh, latar belakang permasalahan itu seperti apa sih? Permasalahan penelitian. Kita akan bahas nanti. Ini kita bahas dulu asumsi-asumsi
supaya sama ketika nanti kita memahami tentang apa itu penulisan ilmiah. Lalu di sini ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ya, kutipan, pengutipan ya, atau dan perujukan. Ini hal yang penting karena banyak yang salah paham biasanya di sini. Mahasiswa yang sedang menulis skripsi itu nggak mudeng, nggak paham sebenarnya apa sih kok kita perlu melakukan pengutipan dan perujukan. Kalau dari sisi manfaat, yang pertama adalah menghubungkan hasil karya Anda, hasil tulisan Anda di skripsi nanti dengan disiplin ilmu tertentu. Jadi, sebagai informasi ya, di skripsi itu kan pasti ada daftar rujukan ya. Banyak yang mengira itu daftar pustaka, tetapi kalau di skripsi itu namanya di Filkom daftar rujukan. Isinya adalah list rujukan yang digunakan atau yang dirujuk oleh peneliti, yang betul-betul dirujuk oleh peneliti. Kalau penelitiannya tentang project based learning, misalnya, ya pasti di daftar rujukannya itu penuh dengan judul-judul buku yang mengarah ke project based learning. Nggak mungkin lah di dalamnya ada buku yang berjudul teknik ternak lele. Lah itu ngapain di situ? Ya kalau topik skripsinya tentang project based learning. Ya, itu kan berarti dari sisi disiplin ilmu terkait itu sudah nggak relevan sama sekali, ketahuan gitu ya bagaimana sih kapabilitas si mahasiswa ini dalam meneliti. Oh, nggak ada sangkut pautnya dengan bahasa pemrograman kok di dalamnya di daftar referensinya banyak mengutip tentang bahasa pemrograman misalnya. Yang kedua, membantu pembaca mencari rujukan. Nah, ini juga bisa Anda soroti atau Anda lihat di posisi Anda sebagai orang yang belajar meneliti juga. Ketika Anda membaca artikel ilmiah, itu Anda juga bisa ngecek kan ya daftar rujukan yang di dalam artikel ilmiah itu. Itu sebagai referensi Anda. Oh, ternyata kalau meneliti tentang topik misalnya project based learning itu membaca buku-buku ini toh misalnya. Ya. Itu juga bisa menjadi inspirasi Anda ketika Anda dalam posisi pembaca, ya. Kalau dalam posisi peneliti, Anda perlu menulis itu karena sebagai legitimasi atau sebagai pembuktian bahwa apa yang Anda tulis itu ada rujukannya, ya, ada dasarnya, atau memberikan petunjuk atau clue terhadap pembaca lain supaya nanti mereka bisa terinspirasi oleh penelitian Anda. Nah, itu fungsinya daftar rujukan. Yang ketiga adalah mengapresiasi karya dan menghindari plagiarisme. Ini yang paling penting. Jadi yang ada di daftar rujukan itu nanti, daftar pustaka ya biasanya itu disebutnya, tetapi sekali lagi di Filkom namanya daftar rujukan. Semuanya itu harus berfungsi. Berfungsi dalam hal ini adalah dikutip ya. Dikutip di tulisan-tulisan inti Anda di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, itu harus muncul di situ kutipannya. Jadi nggak bisa ya. Anda menulisnya misalnya ya, ada yang curang tulisannya jiplak dari skripsi kampus A misalnya. Daftar pustakanya jiplak dari skripsi kampus C misalnya. Nggak nyambung gitu loh maksudnya ya. Cuma biar terlihat penuh saja daftar pustaka atau daftar rujukannya. Nah itu di penulisan skripsi di Filkom itu nanti akan ketahuan ya. Dan akan ada penalti. Oh ini kok, maksudnya penalti itu ada pengurangan nilai ketika Anda ujian. Ya. Ini kok ditulis di daftar rujukan tapi nggak pernah dikutip ya di skripsi di bab 1, 2, 3 atau intinya di bagian inti skripsi Anda. Ini jangan-jangan untuk ngebanyakin aja biar kelihatan tebel ini skripsinya di daftar rujukannya. Seolah-olah biar bacaannya banyak gitu. Nah itu nggak bisa ya kalau di skripsi. Jadi harus betul-betul dirujuk. Ya, harus betul-betul dikutip statement yang ada di rujukan tersebut. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya seperti ini. Nah, pengutipan dan perujukan itu dua hal yang perlu dilakukan oleh Anda ketika menulis skripsi ya, supaya Anda tidak terkena plagiarisme. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah
melakukan citasi dalam teks utama, maksudnya adalah Anda melakukan parafrase, ya, Anda mengambil kalimat dari karya ilmiah tertentu, kemudian Anda jelaskan ulang dengan kalimat Anda sendiri, itu namanya adalah parafrase. Misalnya ini ya, computational thinking, CT, merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti pada dekade terakhir. Ini adalah statement yang saya contohkan, yang saya tulis ulang berdasarkan artikel ilmiah yang ditulis oleh Sute dan kawan-kawan. Ya. Nah, meskipun kalimat ini sebetulnya itu penjelasannya panjang ya, 1-2 paragraf sendiri ya. Tapi di situ ide pokoknya adalah ini ya, computational thinking merupakan sebuah topik penelitian. Nah, karena ide dari tulisan ini intinya itu bukan dari pikiran saya sendiri, tetapi berdasarkan bacaan saya di artikelnya Sute, maka secara etika saya harus menuliskan atau menandai bahwa teks ini saya ambil dari tulisannya Sute. Caranya bagaimana? Seperti ini, ya. Jadi di akhir kalimat sebelum titik itu saya kasih Sute et al. 2017. Dan ini yang dinamakan dengan penandaan, ya, ditandai bahwa kalimat ini bukan kalimat saya, tetapi kalimatnya Sute. Sute itu nama orang ya. Nah, penandaan ini nanti ada aturannya ya, formatnya bagaimana itu ada aturannya. Ini saya kasih warna berbeda untuk memperjelas saja ya, bukan berarti nanti deskripsi Anda kasih warna beda-beda, enggak. Intinya di sini adalah ada tandanya di kalimat itu bahwa kalimat yang bersangkutan itu bukan ide saya, bukan karangan saya. Ya. Format penandaan di dalam kutipan atau parafrase teks. Itu seperti ini ya, kalau di akhir kalimat. Ada juga cara lain yang menandai bahwa kalimat yang saya tuliskan itu bukan pendapat saya. Ada di awal kalimat. Sute menjelaskan bahwa, ya, misalnya ya, Sute menjelaskan bahwa computational thinking merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti pada dekade terakhir. Ya, kalau di awal kalimat dia sebagai subjek, ya, yang dikurung hanya tahunnya saja. Ini tolong diingat-ingat ya. Dia menjadi subjek di dalam sebuah kalimat. Kalimatnya di sini karena kesannya itu sudah menunjukkan bahwa hal itu sudah selesai kan ya. Sudah lampau ya. Sute 2017 menjelaskan bahwa Siti merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti. Sekali lagi, tandanya itu sebagai subjek kalimat, menyatu ya dengan kalimat itu, dan yang dikurung hanya 2017, tahunnya, tahun terbitnya. Nah, kalau yang di cara pertama, itu dia bagian dari ekor kalimat. Masih dalam satu kalimat, tetapi di ekornya. Masih di dalam tanda titik, bukan di luar tanda titik ya. Ini banyak juga yang salah ya. Kalimatnya titik selesai baru dimunculkan tanda sitasinya. Nah, itu cara yang salah. Cara yang benar adalah di dalam tanda titik. Cuman kalau dia sebagai ekor kalimat bukan bagian dari redaksi kalimat secara utuh, tidak melebur ya seperti yang ini, Sute ini, yang kedua ini, maka yang dikurung adalah nama sekaligus tahunnya. Et al itu apa Pak? Et al itu dan kawan-kawannya kalau di bahasa Indonesia. Ini aturan gaya yang diadaptasi oleh Vilkom. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kenapa kok ada et al-nya di sini. Ya, jadi mohon ini dibedakan. Dua-duanya ini caranya betul ya. Dua-duanya. Tetapi saya sarankan Anda pakai cara yang pertama saja. Karena nanti ketika kita menggunakan menandai teks sebagai sebuah sitasi, kita bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya nanti yang saya contohkan dengan Microsoft Word ya. Dia itu bisa otomatis ya, menginput atau memunculkan tanda kutipan atau parafrase semacam ini. Fungsinya adalah nanti ketika kita menyusun daftar rujukan itu tinggal generate otomatis ya. Nah, kalau seperti ini sulit ya. Kita harus melakukannya secara manual kalau seperti ini. Tapi dua-duanya betul ya. Cara seperti ini betul.
Dan disarankan pakai yang ini saja, yang ada di ekor kalimat ini ya. Nah, kemudian karena ini, eh, jadi gini, yang di bagian saya tunjuk dengan kursor ini adalah proses Anda melakukan kutipan. Ya. Proses Anda melakukan kutipan, entah di bab 1, bab 2, ya, atau bab 3. Yang intinya itu adalah bukan pendapat Anda, supaya tidak terplagiarisme, Anda lakukan parafrase dan kasih tanda kutipan semacam ini. Nah, kemudian statement ini nanti ada rujukan lengkapnya, yaitu di daftar rujukan. Ya, penulisannya semacam ini: Sute, Sun, Asbel, 2017. Ini tergantung artikel ilmiahnya atau textbooknya ya. Nanti saya contohkan juga. Judulnya demikian, demikian, demikian. Dan ini otomatis ya, di-generate dari Microsoft Word. Nah, jadi di sini jelas ya, kenapa kok disebut daftar rujukan. Karena nanti daftar referensi yang Anda tuliskan itu bisa dirujuk oleh teks-teks yang Anda tulis. Ya, daftar rujukan itu kan di bab terakhir ya, sebelum lampiran kan ya. Biasanya kalau proposal itu bab 1, bab 2, bab 3, daftar rujukan, lampiran biasanya. Nah, ini untuk menunjukkan sebetulnya isi dari skripsi Anda itu betul-betul merujuk ke karya atau tulisan orang lain yang sebidang ilmu atau tidak sih. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sembarangan daftar rujukannya copy dari kampus B, isinya kemana gitu ya. Dan kadang ada juga yang nggak muncul, entah kelewatan atau memang dia nggak tahu ya fungsi dari daftar rujukan. Ya, positive thinking-nya adalah mungkin kelewatan ya, kelewat belum dimunculkan. Tapi selama Anda pakai aplikasi, itu nggak mungkin kelewat ya. Karena generate-nya nanti otomatis. Jadi sekali lagi namanya bukan daftar pustaka, tapi daftar rujukan ya teman-teman sekalian. Alasannya apa ya? Karena dia dirujuk, betul-betul dirujuk oleh isi skripsi Anda. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan daftar bacaan yang belum tentu dirujuk juga ya. Baik, kemudian perujukan dengan aplikasi, ini gampang ya. Nanti silahkan Anda coba-coba. Ini saya contohkan saja di Microsoft Word ya. Jadi gini, langsung saya contohkan aja ya. Jadi di Philcom itu style pengutipannya itu pakai style Harvard ya. Stylenya style Harvard, tulisannya gini ya. Harvard Anglia. Nah, ini saya contohkan ya. Ini saya hapus dulu. Ini tolong diperhatikan ya. Misalnya ini ya, kalimat yang bukan pendapat saya. Ini saya ketik dulu ya sampai habis. Computational thinking merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti pada dekade terakhir. Nah, ketika saya ingin menambahkan tanda bahwa kalimat ini bukan kalimat saya, tapi hanya parafrase atau kutipan, langkah pertama adalah saya taruh dia di kursornya di akhir kalimat ya. Ingat ya, sebelum titik pas. Ya. Sehingga nanti tanda itu merupakan bagian dari kalimat tersebut ya. Kemudian Anda klik menu reference. Kan di Microsoft Word kan banyak ya menu-menunya. Anda klik menu reference. Kemudian Anda cari bagian citations and bibliography. Bibliography itu kalau di bahasa Indonesia kan setara dengan daftar rujukan ya. Daftar rujukan. Nah, di bagian menu ini, Anda pilih menu insert citation. Ya. Kemudian, Anda pilih nama atau resource yang Anda inginkan. Misalnya Sute tadi ya. Saya klik. Nah, nanti muncul semacam ini. Ya, saya ulangi lagi. Reference, insert citation, Sute. Ya, karena saya sudah mengisi sebelumnya. Ya. Bagaimana Pak kalau belum ada? Misalnya gini.
baru ya, belum ada sutenya tadi misalnya. Computational thinking merupakan sebuah topik penelitian yang paling banyak diteliti pada dekade terakhir. Ya kita insert citation, wah di sini belum ada sute misalnya. Ada Anda klik add new source. Nah, di sini nanti akan muncul semacam ini ya. Di sini di type of source ya, Anda pilih sesuai dengan jenis referensi yang Anda masukkan. Jenis referensi itu kan paling tidak Anda bisa membedakan apa itu textbook dan apa itu artikel ilmiah atau scientific paper. Kalau di Microsoft Word textbook itu ya book ya. Kalau scientific paper atau artikel ilmiah itu adalah jurnal artikel. Itu dua hal yang berbeda. Setelah ini saya jelaskan ya. Intinya adalah kalau di sini di create source ini Anda masukkan semua field yang disediakan oleh window ini ya. Nah, selengkap mungkin ya. Anda penuhi semua ini. Misalnya author. Sini Anda tambahkan misalnya ketika Anda klik edit, di situ Anda diminta memasukkan last name, first name, dan middle name. Last name misalnya nama saya, Herlambang. First name saya Atmaja misalnya ya. Ini misalnya saja. Middle saya Dwi misalnya. Setelah selesai Anda klik add ya. Nanti dia akan terbalik sendiri Herlambang Atmaja Dwi. Ya. Atau kalau mau seperti ini juga boleh ya, Herlambang. First name-nya ditulis A saja, A titik, middle-nya ditulis D titik. Karena di rujukan itu yang dipakai hanya nama belakang ya. Nama belakang. Nah, biar rapi biasanya saya pribadi itu menyingkat ya. First name dan middle name-nya. Kemudian Anda add. Nah, nanti akan menjadi Herlambang AD. Ini juga nggak masalah. Seperti ini juga nggak masalah ya. Ini monggo silahkan Anda tentukan sendiri. First-nya misalnya Atmaja, middle-nya Dwi. Ditulis lengkap seperti ini juga nggak apa-apa. Pak, bagaimana kalau namanya hanya 2 kata, Pak? Ya, yang diisi hanya first name dan last name. Misalnya, Rahmawati, misal. First name-nya Susi. Nah, middle-nya kan kosong dia. Namanya Susi Rahmawati misalnya. Nah, ditulis saja. Kalau 4 kata, Pak. Misalnya, sebut saja namanya misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nama terakhirnya kan 4 ya. Last name-nya 4. First name-nya adalah 1. Nah, sisanya Anda taruh di middle ya. 2, 3. Misalnya ada 4 kata namanya. Atau lebih misalnya. Yaitu yang pertama Anda isikan itu last name-nya. Last name-nya apa ya? 4 misalnya. Kata keempat. First name-nya apa? Anda isikan dulu yang pertama. Nah, sisanya Anda masukkan ke middle. Kemudian Anda add. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Intinya yang dipakai tetap, nanti yang dipakai sebagai tanda itu nama terakhirnya. Ya, ini coba saya hapus ya yang saya singkat ini ya. Kemudian Anda oke kalau sudah. Kemudian title-nya misalnya dasar pemrograman dengan misal ya Scratch. Judulnya misalnya judul bukunya semacam ini. Tahunnya misalnya 2021 City Malang misalnya. Atau kalau itu terbitan luar negeri, Anda lihat ya di cover sampulnya biasanya ada. Boleh Anda tulis apa negaranya langsung kalau memang di situ tidak menyebutkan city-nya ya atau kota terbitnya. Misalnya sini Malang, publisher-nya misalnya Erlangga misalnya, penerbit ya. Nah, edition ini bisa Anda tulis, bisa tidak Anda tulis karena ada buku yang menyediakan, ada buku yang tidak menyediakan informasi edition-nya. Kalau tidak ada ya bisa Anda kosongi. Ini sudah ada contohnya ya, second, third misalnya. Nah, itu Anda isikan. Yang penting ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 untuk jenis buku. Kemudian Anda klik OK. Nah, nanti akan muncul ya, Herlambang et al. 2021.
Nah, Anda cek lagi ya di bagian citation and bibliography. Ketika Anda insert citation, nanti ke depannya yang barusan Anda inputkan itu sudah ada. Ya. Jadi kalau misal Anda melakukan citasi lagi, misalnya ya, seperti ini misal, di titik ya, wah saya ingin ngasih tanda nih, bukan kalimat saya, ini kalimatnya Erlambang misalnya. Nah, tinggal Anda klik aja. Nah, nanti akan muncul semacam ini. Oke, kalau artikel ilmiah, misalnya Anda add new source, wah ternyata referensi yang ingin saya masukkan itu bukan buku, artikel ilmiah. Anda pilih ini ya, journal artikel. Nah, Anda penuhi semua ini yang diminta fieldnya. Ya, kalau ini harus terisi semua ya, karena di artikel ilmiah itu pasti ada informasinya lengkap ya. Author caranya sama tadi, title itu adalah judul artikelnya, journal name itu nama jurnalnya, tahun terbit, halaman, volume, dan nomor isu. Apa bedanya ini semua? Saya jelaskan setelah ini. Yang penting Anda teknis citasinya, cara memberikan tanda ya, atau citasi Anda sudah punya gambarannya. Nah, ketika nanti Anda sudah selesai, ya, kita kembali lagi ke slide ya. Di slide sebetulnya sudah ada, saya kasih lengkap ya cara-caranya. Textbook seperti apa, seperti ini ya caranya. Yang field yang diisi. Artikel ilmiah, nah semacam ini. Nah, artikel ilmiah itu gini ya teman-teman sekalian, tolong ini diingat-ingat juga. Namanya saja artikel, ya artikel, tetapi konteksnya konteks ilmiah. Analoginya seperti sebuah majalah yang di dalamnya ada artikel-artikelnya. Paham ya sampai sini ya? Majalah Bobo, misalnya. Namanya kan Bobo. Judul artikelnya bisa macam-macam ya, tergantung dari dia terbitan edisi berapa. Ya. Nah, artikel ilmiah juga sama. Dia eh, punya judul artikel sendiri, ya. Misalnya ini ya, judul artikelnya. Demystifying Computational Thinking. Nah, itu masuk titel itu yaitu judul artikel ilmiahnya. Jurnal name-nya itu adalah nama tabloidnya atau nama majalahnya. Itu pasti punya. Nah, di sini jurnal name-nya adalah Educational Research Review. Misalnya kalau di majalah Bobo, artikelnya judulnya si Bona sedang pergi ke pantai misalnya. Judulnya ya. Jurnal name-nya namanya Bobo. Ya gitu ya. Nah, tahun, halaman, volume, isu itu pasti ada di artikel ilmiah. Meskipun nanti beda penerbit ya, beda jurnal maksudnya, beda format ya, tapi tetap Anda harus punya effort untuk mencari itu ya. Pasti ada standarnya karena begitu ya artikel ilmiah. Pasti ada tahun terbit, ada halamannya, halaman berapa dia, volume berapa, isu atau numbernya itu berapa. Nah, itu Anda isikan semua. Nanti kalau di generate di daftar rujukan akan seperti ini nanti jadinya. Ya. Berbeda kan ya kalau buku kan jadinya hanya segini ya. Hanya nama, tahun, judul buku, negara atau kota terbit dan penerbit ya kan ya. Tapi kalau artikel ilmiah karena field yang kita isi banyak, maka yang muncul ya lebih panjang ya. Karena memang itu yang membedakan antara buku dan artikel ilmiah. Artinya kita hanya merujuk salah satu artikel di dalam suatu majalah ilmiah itu tadi, atau jurnal ya sebutannya. Jurnal ilmiah. Itu sebetulnya adalah majalah atau tabloid periodik ya. Ada periode terbitannya yang di dalamnya ada artikel-artikel ilmiah. Dan tiap artikel jelas ada penulis-penulisnya. Nah, itu cara merujuknya seperti ini nanti. Ketika Anda menambahkan di reference di Microsoft Word atau mungkin aplikasi lain juga sama persis ya, karena itu sudah terstandar. Nah, ketika Anda sudah beres ya, semua kutipan sudah Anda tandai seperti yang barusan saya praktekkan. Sekarang adalah saatnya kita
menulis daftar rujukan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, dia tuh otomatis ya. Jadi nggak perlu nulis satu-satu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Saya praktekkan langsung saja ya. Lebih enak sepertinya kalau dipraktekkan langsung. Nah, ini saya delete dulu ya. Nah, di daftar rujukan Anda siapkan dulu judul babnya kan daftar rujukan ya pasti ya. Kemudian Anda taruh di tempat yang kosong ya di bawahnya judul bab ini ya, kursornya. Lalu di menu yang sama, reference, citation and bibliography, Anda klik, Anda atur dulu stylenya ya. Style di Philcom itu menganut style Harvard Anglia. Sekali lagi tolong ini di garis bawahi ya. Bukan apa. Apa yang tadi ya, American Psychological Association tadi. Bukan yang apa ya, tetapi di Harvard Anglia, dia standarnya. Anda pilih Harvard, ya. Lalu Anda insert dengan cara klik menu bibliografi. Anda pilih saja yang bagian yang paling atas ya. Ini sudah sama saja dengan yang bagian yang lain ya. Intinya yang penting di sini Harvard ya. Lalu Anda klik yang paling atas. Nah, nanti akan muncul. Nah, yang muncul ini hanya referensi yang betul-betul saya sitasi ya. Yang betul-betul saya sitasi. Di sini kan ada banyak ya sebetulnya, nggak hanya ini tok ya yang saya sisipkan di dokumen ini. Ada banyak ya di sini, misalnya Sute, kemudian ada Heu et al, kemudian Mahtari et al. Et al itu berarti penulisnya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Auf ya. Nah itu kalau saya membuatnya otomatis semua, tadi ya pakai insert tadi ya, citation, maka ketika membuat daftar rujukan, dia enak ya. Apa yang sudah saya sitasi di teks saya tadi, sudah saya insert di bibliografi ini otomatis muncul. Dan ini pasti saya sitasi, pasti. Jadi nggak mungkin nggak saya sitasi. Kalau dicek penguji misalnya, ini Sute ini ada rujuk nggak? Ya pasti dirujuk. Ketika dicek di Ctrl F gitu ya pasti muncul. Jadi nggak perlu khawatir kalau pakai aplikasi kalau bakal kelewat ya. Nah, kemudian setelah kayak gini perlu kita format ya, kita atur lah ya. Misalnya kalau di deskripsi Philcom itu kan rata kiri kanan ya. Nah, rata kiri kanan. Kemudian uniknya kalau di daftar rujukan itu menggantung ya. Jadi bagian bawah ini kita biar menjorok ke dalam gitu ya, kita drag ya bagian ke bawahnya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kata bibliografi ini kita delete aja. Ya. Sudah selesai, semacam ini. Ya, sudah jadi. Jadi sekali lagi ya, finalisasinya tadi ya, selain fontnya kita sesuaikan ya, kemudian hanging ya, menggantung ya, alinianya. Jadi kalau paragraf kan beda ya, kalau paragraf kan gini ya. Kalau paragraf ini misalnya kan biasanya kan menjorok ke dalamnya bagian awal ya. Nah, kalau di daftar rujukan itu yang menjorok ke dalam itu justru setelah baris pertama ya. Jadi perlu kita set seperti tadi marginnya. Nah, ini sama ini. Nah, jadi semua muncul ya. Dan sudah urut abjad. Karena daftar rujukan secara kaidah penulisan itu harus urut abjad ya. Misalnya kalau ada pembaca, misalnya oh Herlambang ini nulis seperti ini rujukannya Herlambang et al. H. Nanti di daftar rujukan tinggal ngecek saja. Oh ya ada. Bukunya apa ya? Nanti saya baca misalnya. Oh ini bukunya. Nanti saya cari di toko buku. Nah itu untuk memudahkan pembaca ya. Dan fair. Apa yang Anda citasi betul-betul ada, bukan fiktif. Oke, nah ini yang tadi ngarang aja juga muncul ya. Karena gara-gara saya citasi tadi. Nah endingnya ya disingkat ya ternyata ya. Herlambang AD, Rahmawati S, dan seterusnya. Baik, itu masalah penulisan daftar rujukan. Ini tolong Anda biasakan ya yang semacam ini ya.
Anda biasakan, misalnya ada tugas kuliah lain, membuat skripsi, membuat makalah misalnya, tolong dibiasakan yang semacam ini. Karena kalau nggak Anda biasakan, nanti kasihan ketika Anda mengerjakan skripsi beneran pas semester 7 atau 8. Kasihannya itu ya waktu Anda terbuang untuk belajar ini, padahal semester 5 Anda sudah diajarkan kan, seharusnya sudah Anda mahirkan sejak dini ya. Nah, nanti hasil akhirnya semacam ini ya, kurang lebih sesuai dengan rujukan-rujukan yang kalian pakai. Kuncinya ada di sini ya teman-teman sekalian ya. Kuncinya itu ada di ketika Anda menambahkan source ya. Maaf agak lemot. Ketika Anda menambahkan source ini tadi ya, field-fieldnya ini tolong Anda penuhi. Dan penulisannya title case ya. Title case itu adalah huruf depannya itu capital ya. Misalnya computational thinking, C-nya besar, T-nya besar. Semua semacam itu ya. Nama juga, kecuali dia singkatan yang memang butuh caps lock semua ya. Misalnya USA, MIT ini kan misalnya dia kan singkatan. Jadi title case ya teman-teman, tolong itu diingat-ingat. Lupa ini kan di artikel aslinya kan hurufnya yang kapital hanya D saja, lainnya C, T-nya kecil. Ya itu kan di artikel dia, style selingkungnya dia. Tetapi kalau Anda menginputkan di reference, ya Anda ganti dengan huruf kapital ya depannya ya. Jadi title case ya namanya. Jadi saya ulangi lagi, ketika menginputkan tolong title case. Jadi nanti nggak ada daftar rujukan yang nanti tiba-tiba judulnya caps lock semua gitu, jangan ya. Itu berarti memang Anda nginputnya ketika di field tadi itu ya nggak Anda edit ya, caps lock semua. Huruf kapital semua atau huruf kecil semua. Nah, itu tergantung apa yang muncul di sini nanti, ya itu tergantung dengan apa yang Anda inputkan ketika memasukkan di edit source ini ya. Ketika Anda pertama kali menginput tadi ya, add new source. Baik, mungkin semacam itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini saya sampaikan juga sedikit lagi ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang ini. Tolong Anda bedakan apa itu textbook dan scientific paper. Mungkin di video saya sudah ada ya, yang saya taruh di materi pertama, suplemen ya. Jadi tolong Anda bedakan antara textbook dan scientific paper. Textbook itu adalah buku yang dipublish terkait bidang keilmuan tertentu, misalnya teori belajar dan pembelajaran, buku kurikulum ya, tentang kurikulum. Buku tentang computational thinking, itu buku. Fungsinya apa? Untuk memperkuat dasar keilmuan terkait bidang atau topik yang akan Anda teliti. Jadi kalau Anda belum tahu apa-apa, belum tahu makhluk atau bentuk dari misalnya ya, project based learning itu apa misalnya, Anda jangan baca scientific paper dulu ya. Anda jangan baca paper ilmiah dulu, nanti ambigu nanti ya. Nanti bias nanti. Karena Anda belum tahu ilmu-ilmu mendasarnya kayak gimana. Maka Anda butuh yang namanya textbook. Anda belajar istilah-istilahnya, Anda belajar teori dasarnya, konsep-konsepnya lewat textbook. Ya. Misalnya Anda ingin membuat instrumen penilaian. Ya Anda belajarnya dari textbook dulu. Jangan langsung scientific paper. Scientific paper itu sudah advance ya. Dan dia kasuistik sesuai dengan kasus yang ditawarkan di artikel ilmiah itu tadi ya. Dia adalah publikasi hasil penelitian, scientific paper itu ya. Dan Anda nanti melakukan itu ketika setelah selesai menyusun laporan skripsi. Biasanya Anda diwajibkan untuk menulis artikel ilmiah berdasarkan skripsi Anda. Halamannya cuma ya 8 sampai 10 halaman ya. Walaupun skripsi Anda tebalnya 100 halaman misalnya, tapi diminta meringkas sampai 10 halaman saja. Nah, itu textbook ya, teman-teman ya. Jadi mohon Anda bedakan dengan lincah ya. Ini yang saya baca ini textbook atau scientific paper. Jadi kalau untuk belajar awalan tentang topik tertentu ya, misalnya perangkat lunak, ya Anda buku tentang perangkat lunak, misalnya Somerville,
Ya. Lalu untuk scientific paper eh, itu untuk memperdalam ya, mencari contoh kasus penelitian. Lah itu boleh Anda lakukan eh, melalui membaca scientific paper. Dari situ juga kita nanti akan menemukan yang namanya permasalahan penelitian yang akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Eh, Research problem dan research question. Yaitu permasalahan penelitian itu bukan permasalahan yang Anda klaim sendiri, tetapi Anda temukan melalui pembacaan artikel-artikel ilmiah ini. Yang kemudian case-nya Anda bawa ke SMK misalnya. Jadi SMK itu tempat untuk membuktikan saja. Problemnya itu ya problem dari artikel ilmiah yang Anda baca itu dideklar atau tidak. Problem itu dilaporkan ya, direpot di suatu artikel ilmiah, bukan Anda ada-adakan sendiri. Ya. Jadi ini saya contohkan ya sebagai jembatan nanti di materi tentang research problem atau permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian bukan permasalahan kehidupan. Misalnya bagaimana cara mengembangkan sistem informasi rapot online. Itu permasalahan kehidupan Anda sendiri. Kenapa kok baru belajar tentang pengembangan sistem informasi, ya, bukan masalah penelitian. Itu masalah kehidupan Anda sendiri yang tidak mau belajar selama ini terkait pengembangan sistem informasi, misalnya kayak gitu ya. Juga bukan halusinasi, karangan. Ya. Permasalahan penelitian wajib disinggung atau dinyatakan, declare oleh peneliti lain melalui tulisannya di scientific paper. Jadi di sini, bukan di buku ya. Kalau di buku kan biasanya umum-umum saja ya. Misalnya ada klaim motivasi belajar siswa saat ini secara nasional masih dikatakan rendah. Tapi itu posisinya textbook. Ya, itu nggak bisa Anda jadikan dasar untuk membuat research problem. Ya. Nah itu nanti kita bahas di pertemuan tentang permasalahan penelitian, dan itu menarik ya karena kelogisan kita, keilmian kita betul-betul diuji ketika kita menulis tentang permasalahan penelitian di latar belakang masalah ya di bab 1 penelitian. Daily thinking berbeda dengan scientific thinking. Ya. Maksudnya gini, cara berpikir seorang ilmuwan itu berbeda dengan cara berpikir seorang pedagang. Misalnya Anda diberi 3 HP berbeda yang bagus-bagus. Ya. Kalau Anda sebagai seorang pedagang pasti berpikir ini bagaimana cara menjualnya supaya saya dapat profit banyak. Oh, Anda kasih kemasan baru, Anda kasih packaging baru, Anda bikinkan brosur supaya dia laku. Tetapi kalau ilmuwan berbeda ya, cara berpikirnya. Ini yang bikin bagus apa ya di ketiga HP ini ya? Casingnya terbuat dari apa ya? RAM-nya berapa ya? ROM-nya berapa ya? OS-nya versi berapa ya? Ukuran layarnya berapa ya? Kemudian Anda simpulkan apa persamaan dari ketiganya dan apa yang membedakan ketiganya. Sehingga ketiganya itu sama-sama mendapatkan predikat bagus meskipun beda-beda mereknya misalnya. Nah itu ilmuwan semacam itu. Kalau saya adalah ketika nanti Anda mencari definisi-definisi, mencari informasi, mencari statement, itu jangan Anda langsung mentahnya, langsung Anda langsung pakai gitu, jangan. Anda compare ya dengan definisi-definisi lain. Oh ternyata definisi dari artikel A dan artikel B itu mendefinisikan hal yang sama, misalnya computational thinking adalah sama-sama mendefinisikan, tetapi di artikel A ini lebih condong ke sini, artikel B lebih condong menyoroti dari sisi ke sini misalnya. Nah itu Anda ungkapkan nanti ketika menyusun latar belakang maupun kajian teori ya terutama ya. Jadi semacam itu ya perbedaannya. Intinya adalah ketika Anda nanti berniat copy paste itu sudah copy paste penelitian orang lain itu menghancurkan diri Anda sendiri ya. Pasti Anda pondasi Anda berargumentasi itu juga kemana-mana dan belepotan ketika diuji di ujian skripsi. Makanya ya dengan tenang, dengan pelan-pelan Anda pelajari apa yang dibutuhkan untuk meneliti. Anda biasakan ya, mulai dari sekarang, pelan-pelan saja. Biasakan membaca textbook, biasakan membaca scientific paper, biasakan melakukan citasi dengan cara tadi, misalnya dengan Microsoft Word.
Sehingga nanti Anda semester 6 lumayan ready, semester 7 sudah sangat siap, tinggal mencari topiknya ada di mana. Karena hal teknis sudah Anda kuasai semua. Cara mendapatkan textbook ada di perpustakaan UB, ada juga di toko buku, ya monggo disesuaikan nanti. Di perpustakaan UB itu cukup lengkap loh ya. Taksonomi belum revisi misalnya. Selama ini bilang belum, tapi nggak pernah baca bukunya. Nah, ada ya, ternyata ada ya bukunya ya. Tahun 2000 dan dicetak ulang tahun berapa ini, saya lupa. Ini 2014 ya. Itu hanya cetakannya saja ya. Tapi teorinya si Anderson ya, ini yang merevisi taksonomi belum itu tahun 2001 sebetulnya. Belum sendiri itu tahun 56 ya. Tapi masih kepakai sampai sekarang ya, apalagi yang direvisi oleh Anderson ini. Jadi seperti itu pentingnya textbook, bisa membangun konstruksi, konsep, dan argumen Anda ketika menulis. Enak kan ya kalau sudah tahu latar belakang kayak gitu, menulisnya nanti pasti juga enak. Kemudian artikel ilmiah, scientific paper itu bisa Anda dapatkan secara online juga sekarang. Banyak ya soft copy-nya, justru lebih mudah didapatkan daripada yang textbook, karena kebanyakan textbook itu hard copy ya, terutama yang bahasa Indonesia. Nah, nanti saya sarankan Anda sambil didengar ya video yang saya sudah posting di materi pertama, ada Sinta 1, Sinta 2 istilahnya, ini peringkat artikel ya. Saya sarankan pilih artikel ilmiah di website yang menyebutkan bahwa artikelnya dia itu terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Yang lain tolong diabaikan ya, kalau ingin mencari rujukan atau membaca artikel. Di Filkom ada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, itu sudah Sinta 2. Silahkan Anda cari-cari. Atau di kampus lain juga ada kok di websitenya. UNY, UM, itu banyak. Mereka punya jurnal ilmiah yang bagus-bagus juga, terutama tentang kependidikan. Scientific paper nanti detailnya sekali lagi bisa Anda bacakan, Anda simak di video saya yang pertama, di materi pertama, karena waktu kita sudah habis ya, 9:30 sekarang. Oke, cara mendapat scientific paper ya dari website banyak ya, banyak sekali macam-macamnya. Dan tidak ada alasan lagi, Pak, saya kesulitan mencari referensi. Itu omong kosong kayaknya ya sekarang ya. Nggak mungkin kita kesulitan mencari referensi, karena artikel-artikel ilmiah, terutama yang bahasa Indonesia, itu sudah bisa didapatkan dengan free. Anda tinggal klik download pakai Internet Download Manager atau pakai browser apa, itu bisa Anda dapatkan. Perkaranya adalah Anda mau baca atau tidak, itu saja sih ya. Itu kembali ke personal masing-masing. Baik, mungkin semacam itu yang bisa saya sampaikan. Kita masih punya waktu 5 menit ya ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini pas jam 9.30. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.